Summer after high school when we first met, we make out in your Mustang to Radiohead, and on my 18th birthday we got matching tattoos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Empianus Eko Putra. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana menggunakan tipe data dalam bahasa pemrograman C++. Di sini pada modul 2 akan dibahas mengenai tipe data, konstanta, dan variabel. Tapi pada kesempatan ini saya hanya membahas untuk tipe data saja. Pada C++, adapun tipe data dasar yang dimilikinya ada beberapa golongan. Yang pertama itu tipe data bilang bulat atau integer, dan yang kedua itu bilangan real atau floating point. Yang ketiga itu tipe data logika atau boolean, dan tipe data karakter atau string. Masing-masing tipe data ini mempunyai range nilainya masing-masing. Sini untuk tipe data integer, ada nama tipe datanya itu integer dengan ukuran bitnya 16 atau 32 dengan rentang nilainya dari min 32.768 sampai 32.767, atau dari min 2.147.483.648 sampai 2.147.483.647. Nah, begitu juga dengan tipe data lainnya. Di sini dia memiliki rentang nilai juga. Dan yang ketiga adalah cyclic integer. Tipe range nilainya dari min 32.768 sampai 32.767, atau dari min 2.147.483.648 sampai 2.147.483.647. Nah, begitu juga dengan short integer, unsigned integer, cyclic short integer, long integer, cyclic long integer, unsigned long integer. Masing-masing tipe data ini dibedakan dari panjang range masing-masing tipe datanya. Seperti di sini dapat kita lihat, masing-masing range-nya itu berbeda-beda. Selain itu, kategori dari tipe data bilangan real itu yang pertama itu float. Float itu ada ukurannya itu 32 bit dengan rentang nilainya seperti ini yang dapat kita lihat pada modul. Dan begitu juga dengan double, long double, itu masing-masing rentang nilainya itu berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita juga mengenal tipe data boolean. Tipe data boolean itu biasanya tipe data logika itu hanya tipe data yang mengandung dua nilai, yaitu benar untuk nilai 1 dan salah untuk nilai 0, atau benar itu true dan salah itu adalah false. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tipe data karakter. Tipe data karakter itu ada 3 bagian. Yang pertama itu tipe data char. Ini adalah 8 bit, mana rentang nilainya dari min 128 sampai 127. Dan unsigned char itu 8 bit juga, rentang nilainya dari 0 sampai 255. Dan yang ketiga itu cyclic char, yaitu 8 bit juga, rentang nilainya dari min 128 sampai 127. Nah, sekarang langsung saja untuk prakteknya kita coba mengerjakan soal pemrograman untuk modul 21 ini. Di sini kita akan mengetikkan beberapa tipe data, beberapa macam-macam tipe data. Ada integer, double, char. Nah, sekarang langsung saja kita masuk kepada programnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan program Visual Studio 2010. Setelah program kita buka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus membuatkan projectnya terlebih dahulu dengan cara klik file, new, project. Sini
Nah, di sini kita buat namanya. Sini saya buat nama projectnya itu modul 2 strip 1. Setelah itu tentukan lokasi tempat penyimpanannya. Di sini saya menyimpan di folder C++. Setelah itu klik OK. Nah, selanjutnya klik Next. Nah, pada bagian ini hilangkan centang pada precompiled header dan centang pada empty project. Klik Finish. Nah, sampai tahap ini kita telah berhasil membuat project dengan nama modul 2 strip 1. Selanjutnya, kita akan membuatkan nama file atau lembar kerja untuk mengetikkan sintak programnya dengan cara klik kanan di source file, klik add, new item. Nah, di sini kita pilih C++ file. Nah, setelah itu kita ketikkan nama filenya apa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Di sini saya buat dengan nama modul 2 strip 1. Oke, setelah itu kita klik add. Nah, ini adalah lembar kerja tempat kita untuk mengetikkan sintak programnya. Selanjutnya langsung saja kita ketikkan sintak programnya pada lembar kerja ini. Sini seperti pada program ini. Langkah pertama yang harus kita buat, kita buatkan komentarnya terlebih dahulu. Sini saya buatkan komentarnya terlebih dahulu. Tipe data dasar. Itu saya ketikkan nama saya di sini. Nah, sekarang kita masuk pada pembuatan programnya. Sini kita ketikkan include IOStream-nya terlebih dulu. Include IOStream ini berfungsi sebagai library untuk input-output atau disebut juga dengan preprocessor. Ini include di sini berfungsi untuk menginstruksikan bahwa IOStream ini digunakan dalam bahasa pemrograman C++. Nah, sekarang kita ketikkan using namespace std-nya seperti ini. Pada program ini sebenarnya terdapat beberapa kesalahan-kesalahan, tapi pada program yang saya buat, saya langsung merubahnya apabila terjadi kesalahan-kesalahan. Di sini using namespace di sini seharusnya di akhir baris harus disertai dengan titik koma. Di sini tidak disertai, maka saya langsung saja perbaiki. Using namespace std ini merupakan mendeklarasikan semua elemen dari library standar C++ dalam namespace dengan nama std. Nah, sekarang kita ketikkan integer main-nya. Integer main ini merupakan fungsi utama program atau fungsi main. Dan selanjutnya pada kesempatan ini kita akan langsung membuatkan sintak yang ini. Tapi sebelumnya saya membuatkan nama saya terlebih dahulu. Di sini saya tambahkan pada programnya. Shoot di sini kita juga melihat ada perintah shoot. Shoot ini berfungsi untuk menampilkan pernyataan ini ke layar monitor. Shoot ini akan error apabila using namespace std-nya tidak disertakan di atas atau include IOStream-nya juga tidak disertakan, maka ini akan error. Nah, sekarang kita ketikkan
belajar tipe data. Di sini kita juga melihat ada /n. /n di sini berfungsi untuk berpindah baris ke baris berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan buat yang pertama itu tipe data ini. Yang pertama kita akan buat tipe data integer dengan mendeklarasikan variabel secara lokal. Dan selanjutnya X ini kita inisialisasi dengan angka 10. Selanjutnya kita tampilkan nilai tipe bilang bulat ini. Nah, pada sintak ini kita juga melihat ada /t. /t ini berfungsi untuk tab, dimana untuk memberikan spasi satu tab setelah X ini. Sini kita juga melihat ada X. X ini merupakan variabel ini, yang mana data yang ada pada variabel X ini akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya kita akan membuat tipe data double seperti ini. Kita deklarasikan tipe data yang terlebih dahulu. Dan sekarang kita inisialisasi, dimana nilai Y ini isinya 123, 134. Titik di sini adalah sebagai penanda koma. Sekarang kita tampilkan shoot contoh nilai tipe bilangan real. Sekarang kita panggil variabel Y di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat tipe data char. Sini variabel karakter kita langsung inisialisasikan dengan A. Dan ini sekarang kita deklarasikan juga tipe data string. Nah, selanjutnya kita deklarasikan juga tipe data string juga dengan nama text seperti ini. Dimana di sini teks 39 ini maksudnya maksimum dari teks yang bisa ditampung dalam variabel ini hanya 39 karakter. Sekarang kita tampilkan. Ini karakter di sini memanggil karakter yang ini. Nanti akan ditampilkan datanya A. Selanjutnya kita tampilkan data untuk teks, dan selanjutnya kita tampilkan juga data untuk teks yang ini. Nah, selanjutnya kita ketikkan sistem pause. Ini merupakan fungsi jeda sehingga kita bisa melihat hasil program pada saat kita running program. Ini kita ketikkan return 0. Nah, setelah semua program ini selesai kita ketikkan, selanjutnya kita coba running dengan menekan tombol start debugging atau menekan tombol F5 pada keyboard.
Nah, inilah hasil running dari program kita, yang mana di sini dia akan menampilkan X yang pertama itu menampilkan nilai 10, dan double itu menampilkan nilai yang ini. Dan yang selanjutnya itu karakter, dia akan menampilkan nilai huruf A, dan teks menampilkan kata, dan teks yang ini akan menampilkan yang ini. Nah, mungkin untuk program modul 2.1 kita telah bisa mengenal bagaimana penggunaan tipe data dalam bahasa pemrograman C++. Nah, pada modul ini sebenarnya terdapat beberapa kesalahan, tapi setelah saya ketikkan tadi telah saya perbaiki. Yang pertama, di sini permasalahannya itu ada yang pertama, di akhir kalimat tidak disertai dengan titik koma, seperti di sini juga. Seperti di sini juga tidak disertai dengan titik koma. Selanjutnya ini juga salah dalam penulisannya. Dan begitu juga dengan should yang di sini, seharusnya tanda di sini harus 2, tapi di sini cuma ditulis 1. Tapi pada program telah saya perbaiki. Hasil runningnya program seperti ini. Mungkin pada kesempatan ini mengenai tipe data dasar hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.